Kira-kira berapa omset yang didapatkan? Paling-paling keuntungannya estimasinya antara yang standar itu antara 5 juta, 10 juta. Ibu mertua nyaranin pinjam di bank, pakai istilahnya jaminannya rumahnya mertua. Itulah kenapa namanya Warteg MM. modal mertua. Usaha warteg ini kalau di Jakarta, kehidupannya ya udah kelihatan pas-pasan. Di kampung halamannya, rumahnya gedong. Ya sebenarnya sih standar-standar aja sih. Ini standar layak maksudnya. Rumah saya itu, rumah yang mewah. Mepet sawah maksudnya. Mas, makan dong. Makan. Lauk apa, Pak? Lauknya apa? Telur mas. Telur. Nah, Pemaning. Jawa ya? Jawa ya. Nih. Tahu. Tahu. Wis. Maning. Udah. Wis. Ya, Mas. Ini mas yang jualan? Iya, saya jualan. Kayaknya sering di TV deh. Siapa? Presenter Mas Jati kan? Nah, Agak bingung ya ngomongnya ya. Iya nih, gimana? Saya udah bisa jadi orang yang jual warteg. wah kayaknya udah pantas jadi bos warteg juga nih kan kita. Amin ya Allah, amin. Kalau saya masih doa aja itu jadi juragan warteg. Tapi kalau ini di depan saya ini yang juragannya asli nih, juragan wartegnya. Mas Sayudi. Ini makan kita ngobrol di situ ya. Oke, siap Mas Jati. Aduh, ini dia nih. Saya akhirnya ketemu sama sang juragan warteg yang fenomenal, luar biasa. Mas, ini bener ya? Udah jadi juragan warteg karena punya, saya baca ratusan. Sekarang udah, alhamdulillah udah 1000 udah bilang. 1000? Serius 1000? Serius. Di daerah Kalau dulu kan slogannya siap mewartakan Jabodetabek. siap mewartegkan Jabodetabek. Iya, Oh, luar biasa. Beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang siap mewartakan Indonesia. Udah nggak Jabodetabek lagi, tapi skupnya udah Indonesia. Indonesia. Oh, menarik. Nah, ini 1000-an. Kalau nggak salah, dulu cuma sampai SD. Iya, cuma kebetulan keluarga saya kan 7 bersaudara. Saya yang cuma tamatan SD. Emang keluarga saya sih nyuruh sekolah saya terus gitu kan. Cuma kebetulan emang saya nggak kepikiran untuk melanjutkan sekolah. Oh, bukan karena masalah ekonomi. Bukan. Karena nggak mau sekolah. Karena dulu ini sedikit cerita ya. Iya, Sedikit boleh, cerita bahwa dulu kalau teman-teman saya yang SD itu, kalau yang orang tuanya di Jakarta, itu jajannya banyak mas. Jajannya banyak. Iya. Giliran orang tua saya tuh kalau ngasih cuma Rp5 zamannya dulu tuh. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin Rp1.000 lah gitu Oke. kan. Nah, jadi kalau saya beli es, saya nggak bisa beli gorengan. Oke. Tapi pas lihat teman saya ini yang orang tuanya di Jakarta, saya nggak tahu tuh di Jakarta tuh orang tuanya ngapain, nggak tahu juga gitu kan. Apa dagang apa nggak tahu pokoknya. Kalau orang tuanya di Jakarta kok teman-teman saya tuh jajannya banyak ya. Aturan saya Rp5 saya cuma 1 kali jajan, kalau teman saya tuh bisa 2-3 kali, malah sering traktir saya juga gitu. Saya pikir, jadi orang tuanya kalau di Jakarta itu berarti duitnya banyak ya. Oh, Kepikirannya saat itu, mindsetnya gitu. mindsetnya pada saat itu duitnya banyak kalau orang tuanya di Jakarta. Oh. Padahal nggak tahu ya di Jakarta itu kayak apa, nggak tahu. Dan saya tumbuh keyakinan lagi setelah saya waktu liburan tuh, liburan sekolah. Kakak kan kasihan kali kan, adiknya di kampung terus kayak gitu. Dan liburan kan saya diajak kakak untuk liburan di Jakarta yuk, istilahnya sama anaknya kakak juga. Sudah ada di Jakarta? Udah di Jakarta. Oh, udah merantau dulu. Pas di Jakarta, anaknya kakak saya enak banget ya. Istilahnya ada tukang bakso lewat, ambil kotak, Langsung beli. jajan. Jadi mas itu nambah waktu itu ya. Tapi jangan ikutin yang ini gitu kan, itu maksudnya anak-anak zaman saya dulu gitu kan. Udah langsung pokoknya jajan aja gitu. Iya kan, jadi tamat saya yakin Jakarta itu enak nih kayaknya. Oh. Waktu itu kan nggak kepikiran tuh sebetulnya susahnya nyari duit sebetulnya. Cuma mindsetnya, kok anaknya kakak saya tuh
mau jajan tinggal ambil kotak, ambil duit, jajan gitu kan. Eh. Ya tambah gitu kan. Tambah keyakinan bahwa udah saya nggak sekolah dah. Oh gitu. Jadi Jadi akhirnya saya- cuma saya- sampai SD aja. Sama SD aja saya harus usaha istilahnya seperti itu. Tapi itu mindset saya dulu gitu kan. Nah, ini ngobrol nggak enak nih kan kalau sambil minum ya. Oh Saya minum. coba. Boleh. Pak, tolong bikinin es teh manis ya. Nah, kalau Es sama teh manis juragan dua ya. beda nih. Langsung pesen. Nah, kita lanjut. Jadi ketika itu akhirnya memutuskan merantau. Orang tua nggak ngelarang. Orang tua enggak, selama istilahnya anaknya tuh istilahnya ada kegiatan, Dan kalau kamu nggak sekolah ya berarti kamu kerja istilahnya. Makanya orang tua saya dulu didik saya itu kerja dulu di kampung. Dulu saya SD aja udah nganterin tempe ke pasar. Orang ibu saya jualan. oke. Itu zamannya masih SD. Lulus SD saya bantuin orang tua petani bawang merah dulu. Lah pas lulus SD kisaran 3 tahun saya baru merantau ke Jakarta. Setelah ada bekal istilahnya saya tuh bisa kerja, dilihat orang tua itu bisa walaupun kerjanya petani gitu kan. Berarti udah bisa kerja istilahnya baru saya diizinkan untuk ke Jakarta. Itu pun juga masih dibimbing kakak saya sendiri. Masih dibimbing, namanya kita baru kan. Dari kampung kita ke ibu kota gitu kan. Waktu itu kerjanya kalau nggak salah dia asongan. Betul. Apa jual apa gitu? Ya rokok, permen, tisu, minyak angin. Ya biasa lah gitu lah jual-jual begitu kan. Berapa lama menekuni aktivitas itu? Lama juga sih, kisaran 7 tahun 8 tahun. 7 tahun 8 tahun. Saya menikah aja saya masih dagangan lagi. Oh, masih asongan. Betul. Ah, ini kebetulan nih. Oh. Mas Jati, kita sambil Lumayan ngobrol ya. minum yang enak ya. Minum dulu biar seger. Dan setelah menikah kebetulan waktu itu kita kan belum punya modal, bikin warteg kan lumayan juga kan, lumayan juga modalnya. Kebetulan ibu mertua saya itu nawarin, Di, kamu nggak kepengen ke warteg, bikin usaha warteg kayak kakak-kakaknya? Bukannya nggak pengen bu, saya bilang modalnya belum ada, kita kan baru dagang kayak gini kan. Gimana kalau ibu pinjemin di bank gitu kan? Ya kan akhirnya ibu mertua nyaranin pinjem di bank, pakai istilahnya jaminannya rumahnya mertua saat itu. Luar biasa, ini menantu idaman kayaknya sampai dipinjemin loh. Ya mungkin karena ibu mertua kan kasihan ya pengen anak itu kayak kemajuan, tapi saya nyatakan emang saya belum punya modal, tapi ibu istilahnya kan udah punya link ke bank gitu kan. Akhirnya udah sertifikat rumah ibu aja di bank. Ya udah terserah ibu aja sih gitu kan. Akhirnya warung saya yang pertama ya modalnya dari Itulah kenapa namanya warung makan warteg MM, modal mertua. atau modal minjem juga ya. Udah pinjem. Dan kalau nggak salah waktu itu langsung 3. Langsung Ya bercabang. awalnya sih berinya satu. Satu. Pas kedua saya punya modal lagi. Saya kan dulu maksudnya gini, kenapa sih warteg kayaknya capek banget? Dalam arti capek banget gini kan, aku lihatnya dari saudara-saudara gitu kan. Kalau nggak lebaran, kalau nggak sakit, kalau nggak hajatan nggak pulang. Tuh kayaknya kita mau ke mall aja sayang banget gitu kan. Oke. Iya kan, Karena saya fokus emang- kerjain karena fokus warteg gitu ya. mulu gitu kan, pagi siang begitu. Jadi aku punya pikiran, saya pengen punya warteg, pengen punya penghasilan dari warteg, tapi saya tidak harus 100% standby di warteg. Makanya begitu saya punya modal, saya buka cabang. Buka cabang kayak gitu. Oke, jadi bos sekarang ya. Terus cabang, itu yang kedua. Lah pas cabang saya itu, waktu itu kepikiran saya tuh kalau kita ada punya cabang kan otomatis penghasilan kita meningkat gitu kan. Ada tambahan lah istilahnya dari cabang yang barunya gitu. Ternyata enggak. Oh, mungkin banyak kebocoran gitu kan. Jadi akhirnya saat itu saya berpikir udahlah, saya mendingan saya kasih ke teman aja yang suruh ngelola. Oh, gitu. Nah, akhirnya teman aku yang saya kenal ya kan, tetangga saya kenal, udah kamu mau nggak dagang warung saya nih? Sistemnya bagi 2. Setelah di sepak kiosnya sebulan berapa? Gaji karyawan sudah, bayar listrik udah, sisa mamanya 5 juta, ya kamu 2,5, saya 2,5. Saya pemodalnya, dia pekerjanya istilahnya begitu. Saat itulah saya mulai jadi, istilahnya malah, wah ini walaupun untungnya sedikit, tapi saya santai nih, saya nggak begitu stres gitu kan. Nah, mulai saat itu, nah orang kan, siapa sih orang yang nggak pengen mandiri kan? Teman saya sendiri lama-lama kan punya modal tuh. Ya. Ya kan punya modal kan pengen jangan ngikut Mas Yudi terus gitu kan. Akhirnya Mas Yudi, saya kalau punya uang segini bisa nggak bikin warteg? Mas Yudi nanti yang bikinin. Saya kan nggak pengalaman ceritanya gitu. Belum cukup itu Mas, saya bilang gitu kan. Belum cukup kalau segitu sih. Tapi nggak apa-apa deh, sisanya nanti nyicil sama saya gitu kan. Tuh. Jadi saat itu akhirnya saya kreditin sama teman saya yang itu. Akhirnya saat itu warteg saat itu mau 100 juta, dia ada di 50-nya nanti kredit yang emang tanpa tenor ya kan, angsurannya tidak flat. Itulah yang akhirnya Awalnya.
akhirnya tercetus ide untuk bikin kemitraan waralaba. Itu pun belum juga, Oh, itu termasuk belum? belum juga. Orang saya kan lama-lama itu punya nih. Hmm. Saudaranya kan nanti tahu tuh. Hmm. "Oh, kamu dulu ikut Mas Yudi sekarang punya warteg sendiri gitu kan. Akhirnya kan dia cerita. Aku dulu ngedit sama Mas Yudi itu begini gitu kan. Nah, tersebarlah di kampung. Banyak yang Mas Yudi tuh bisa kredit kalau beli warteg sama Mas Yudi, yang penting ada DP 50%. oh gitu. Nah, sejak saat itulah mulai di warteg itu saya ada tulisan. Nah, Siap mewartegkan Jabodetabek. Belum ada Itu. tulisan franchise-nya itu dulu, Mas. Oh, itu belum ada franchise, itu belum Cuma ada. WKB Wartekan Es Pabaris siap mewartegkan Jabodetabek. Pikiran saya saat itu adalah barangkali ada orang mau catering, mau bungkus, ya kan, udah nggak nanya sama karyawan lagi. Itu nomor ownernya istilahnya gitu. Tapi ternyata itu diartikan lain. diartikan lain ada pengunjung-pengunjung yang kalangan menengah, bisa nggak ya saya buka warteg tanpa saya harus ngelola gitu kan. Lama-lama datang akhirnya telepon, kirain saya sih mau bungkus, pesen nasi bungkus, ternyata pesen warteg bisa nggak? Kalau saya punya modal tapi saya nggak, istilahnya nggak terjun di situ. Akhirnya saya cerita, ya bisa Pak, saya cerita begini, nah itu mulai dikenal itu Mas. Bicara soal waralabanya, akhirnya mencetuskan franchise gitu. Nah ini, kenapa akhirnya berpikir untuk yaudah di franchise aja gitu? Karena jarang loh, selama ini kan kita taunya franchise tuh yang kekinian Ya, gitu ya, Mas. bukan Arum Tegal, bukan warteg, tapi ini warteg nge-franchise, keideannya gitu loh. Akhirnya udah franchise aja gitu. Dulu kebetulan ada salah satu teman saya yang jadi guru di daerah sana menyarankan untuk bikin website. Oh, Aku bilang website apa ya? Saya kan, ya namanya lulusan SD gimana sih Mas Yati gitu. Website apa sih? Apa sih? Kita mainan handphone aja bisa cuma WA doang sama telepon. Gak bisa yang lain-lain. Gini-gini, itu terserah kamu urusin aja lah, itu bagian kamu yang tahu gitu kan. Oh, oke. Nah, akhirnya teman saya itu masukin website gitu kan. Itu mulai kan akhirnya orang-orang yang dulu cuma orang seputar orang Tegal, akhirnya kan dunia luar tahu kan. Karena udah dunia istilahnya sekarang kan digital gitu kan. Yeah. Orang pada lihat akhirnya banyak nanya gitu kan. Wah, saya kerepotan juga nih jelasinnya gitu kan. Setelah mulai dikenal, apalagi media udah mulai masuk kan. Akhirnya saya ngambil beberapa marketing lah istilahnya untuk kerja dengan kita. Kalau dulu saya sendiri. itu dengar-dengar ada macam-macam apa sih itu yang ditawarkan ke masyarakat soal waralaba ini? Kalau nggak salah ada kayak paket-paket berbeda. Ya kita kan ada 4 merek ya. Ada Warteg Karisma, Mamoka, Warteg Subsidi, Warteg Kelas. Sebetulnya pembedanya sebenarnya promonya aja di dalam. Promonya di dalam. Promo ya memang Warteg Karisma dengan Warteg Mamoka itu promonya nanti berbeda. Nah, kalau dulu kan Karisma nggak ada promo gitu kan. Nah, Mamoka gimana ya, jangan hanya beda merek aja. Jangan hanya beda merek aja, tapi di dalam itu ada yang berbeda. Bukan hanya beda merek, beda cat, ya kan beda warna keramik, tapi di dalam itu ada sesuatu yang berbeda. Lah aku mulailah di Warteg Mamoka itu dibikin ada Jumat Berkah. Oh, oke. Ya kan setiap hari Jumat makan sekenyangnya 10.000. Kayak di sini kan sudah ada tuh. Lihat tuh. Ada Oh tuh. iya ada itu, kan. khusus cuma berkah. Nah, makan sekenyangnya 10.000 dari jam 11 sampai jam 14.00. Itu kalau orang jamnya orang pada sholat Jumat ya harusnya ya? Enggak, justru kan gini, sebelum sholat Jumat Sebelum itu sholat bisa, Jumat, habis sholat Jumat kan setelahnya. masih kan sampai jam 2. Terus saya di demo dong kalau waktunya sholat Jumat kita promonya. Kayak Warteg Subsidi. Kenapa dibikin subsidi? Saya idenya dari mana dulu? Saya ngantri di pom bensin. Naik motor naik pom bensin. Warteg kalau bahan bakar kalau subsidi ngantri banget gitu ya. Oh karena murah gitu kan. Kalau yang mahal nggak ada antrean ya? Nggak ngantri gitu kan. Kenapa saya nggak punya ide seperti itu ya? Saya bikinlah warteg brand subsidi. Biasanya dia masuk di kalangan-kalangan dekat-dekat kampus, Mas. No. Ya kan? Kan ada pembeda. Contoh di warteg subsidi itu es teh manis cuma Rp2.000. Oh jadi yang disubsidi itu makanan-makanan ini? Ada beberapa item. Ada beberapa item. Itu yang harganya loh istilahnya. Harganya Apa bawah. aja tuh? Ya contoh istilahnya Es teh minuman manis. es teh manis. Kalau itu di 2.000. kayak di Karisma harusnya? 4.000. 4.000. Kalau itu cukup 2.000. Oh gitu. Kopi hitam Heeh. cukup 2.000. Kalau di umumnya kan 3.000, yang murah, yang agak sedang 4.000. Itu cuma 2.000. Terus air putih es gratis. Terus nasi telur yang biasanya ada yang 9, ada yang 8. Di brand itu dia cukup di 7.000. Jadi kalau untuk kamu nih makan nasi telur dengan es teh manis cukup 9.000. 9.000. Iya, Oh itu itu kalau di warteg anak-anak kos, subsidi. anak-anak kampus sudah seneng banget. Makanya itu. disebut saya warteg subsidi itu belajarnya dari sang antri di Keideannya gara-gara Dari ngantri situ gitu. SPBU. Iya di SPBU. Oh ini berarti orang buru-buru pengen nyari
bensinnya disubsidi gitu kan. Nah. Akhirnya saya punya ide seperti itu. Tipe-tipe tadi itu modalnya pun juga berbeda. Enggak, modalnya sih sama, cuma saya kasih mau merek yang mana Pak istilahnya. Oh, Ini Pak, ini. Mereka nanti nanya. Kalau ini apa bedanya, apa ini dengan Isap, beda ini programnya itu tadi. Oh, jadi cuma beda di program Program, saja, merek berbaginya itu, berbeda. tetapi modal yang dikeluarkan oleh investor Itu sama. Seperti itu. Berapa mas modal yang harus dikeluarkan? Misalnya saya nih pengen gitu buka satu warung gitu. Betul, berarti Berapa? itu kan. Kalau sudah punya kios, estimasinya itu kira 150 juta. Itu udah jadi seperti ini nih Mas. Udah jadi 150. udah jadi kayak gini. Iya, jadi estimasinya nggak sama. Dalam arti gini, ukuran kiosnya sama nih, mamanya kan 4 kali 15 nih mamanya. Di sampai situ gitu ya. Mamanya kan sama, tapi begitu aku masuk, oh kerusakannya berbeda-beda. Ini yang direnovasi, taunya di sini belum ada listrik, ya kan harus saya pasang oke. listrik. Di sini ternyata kamar mandinya rusak atau lantainya belum di keramik. Nanti setelah lihat, cuma estimasinya kisaran 150 160. Itu sudah sama makanan. Sudah semua. Sudah semua. Sudah semua. Segala macam Segala piring-piring macam sampai tempat tidur di dalam, sampai TV, kulkas, sudah semua. semua Sampai alat masak. modal, alat masak 100%. Itu kalau sudah punya kios ya saya bilangnya. Kalau belum punya kios berarti tinggal tambah sewa kiosnya nanti berapa. Oh, oke. Estimasinya seperti itu. Dan itu tidak ada royalti ke kita loh, Pak. Oh, sama sekali nggak ada? Sama sekali. Jadi itu udah lepas seperti Sudah itu? lepas. Dengan satu lokasi, mau 10 tahun, 20 tahun tidak ada royalti apa-apa. Tapi kalau misalkan kayak tadi, saya nggak punya ada 150 juta. Punyanya cuma 100 gitu misalnya. 50-nya kalau misalkan tadi masih menerima Kalau kredit sekarang gitu. sendiri join, Mas. Join. Ya, contoh Mas Bajati nih, pokoknya estimasi sama sewa 200 juta nih contoh. Oke. Mas Bajati ada uang nih 100 nih. Hmm. Jadi berarti kita join. Dalam arti nanti hasilnya bagi dua. Jadi Mas Bajati tuh nggak usah mikirin ring ke saya. Oh, ya udah hasil Hasilnya setiap pokoknya bulan. bagi dua nih. Hasil maunya 10 juta. Ya berarti Mas Bajati 5, saya 5. Hasil 5 ya berarti Mas Bajati 2,5 juta, saya 2,5 juta. Terusnya. Dengan modal seperti itu, kira-kira berapa omset yang didapatkan si pemilik itu? Ya sebenarnya kalau jualan sih, jualan apapun sebenarnya omset itu tidak bisa. Satu warung aja nih saya gini nih. Hari Senin dan Selasa pasti berbeda. Paling-paling keuntungannya estimasinya antara yang standar itu antara 5 juta, 10 juta standar. Per Investor satu warung. Keuntungan bersih. satu apa? Satu outlet. Satu outlet untuk per bulan, minggu? Per bulan. Per bulan tuh bersih. Udah bersih itu ya? Iya. Udah nggak pakai Estimasinya. belanja-belanja lagi sebenarnya? Ada yang lebih tinggi banget ya, ada yang di bawahnya ada. Kita bicara yang standar aja. Standarnya 5, 5 juta. 10 juta. Tapi kan istilahnya Mas Jati udah nggak ngapa-ngapain, ternyata dapat income segitu. Bicara soal pelayannya, itu juga termasuk dalam modal itu? Udah termasuk. Oh, bener-bener terima bersih? Betul, itu udah nggak, Mas Jati itu udah nggak mikirin nanti pelayannya siapa, yang lolos siapa, yang masakan nggak usah mikirin, yang belanja semua nggak usah dipikirin. Dari tim kita semua udah. Oh, SDM juga dari Mas Yudi? Dari kita semua. Tim kami yang training nanti. Ada trainingnya juga? Ada. Apa aja yang trainingnya? Ya semuanya, dari dia pinter belanja, dari dia pinter masak, pinter bumbu, pinter nanti bagi keuangannya, semuanya diajarin. Ini kan mewartegkan Jabodetabek, sekarang sudah mewartegkan nasional. Udah sampai sejauh mana nasionalnya? Cabang-cabangnya? Contoh yang sekarang lagi banyak itu Bali. Bali? Bali udah banyak. Oh ya? Ya, untuk saat ini kisaran 15 cabang sudah ada. Sampai ke Arab Saudi juga ada. Ada yang meminta sampai Arab Saudi? Singapura ada. Serius? Serius itu. Wow, tapi belum ya? Kan apa terbentuk masih SDM, gimana caranya SDM saya itu mau ke sana. Harus belajar bahasa Inggris dulu ya? Sama bahasa Arab dulu. Ngomong-ngomong nih, sudah Jabodetabek udah banyak banget ya. Kalau kita keliling Jabodetabek itu kayaknya udah hampir setiap pojokan ada. Itu ada aturannya nggak? Maksudnya kayak ada kan, kalau sebelah-sebelah itu nggak mungkin juga ya mas, persaingannya juga Kalau kan? dari pasti kan? grup kita sendiri itu ada aturannya. Ada aturan? Istilah jarak. Makanya begitu saya dapat lokasi nih Jakarta Selatan maunya di Cipete. Tim saya harus nyari, kamu radius 500 meter ada nggak grup kita? 500 meter gitu kan. Kalau udah 550 udah bisa. Kalau 500 meter ke atas itu udah bisa dibikin cabang lagi di depannya. Tapi kalau istilahnya baru 400 meter itu nggak bisa. Oke. Ada Ini trainingnya. pemilihan menu ini karena Mas Yudi dulu suka masak atau karena suka makan? Kalau masalah makanan, masak itu istri saya tuh yang pinter tuh. Kalau saya paling bisanya masak air, Mas. Masak air, cakep gitu ya makanya. Masak air dong. Pengen kenal nggak dengan Istri? saya? Iya. Ibu Ibu Khotimah. Ibu Khotimah. Ibu, waduh, ini nih yang punya dapur berarti ya? Iya. Yang punya dapur. Ibu ngobrol dikit, Bu. Katanya Pak Judi, Ibu yang bagian urusan pilih menu-menu.
Ini milih menunya biasanya kayak gimana pemilihan menunya nih? Ya yang biasa ini yang biasa jadi favorit. Ibu di sana. Apa biasanya yang favorit Oh, di warteg? sosoknya. Telur dadar, Telur bundar, telur belet. telur balado, Balado. terus orek kering, orek basah, Oh. macam-macam teri, gitu kan. Pokoknya banyak deh. Nah. Kalau semuanya matang banyak sampai 60 macam. Itu waktu pertama kali orang tua menawarkan model ke suami untuk buka warteg, waktu itu apa yang dipikirkan sama Bu Khotimah? Ya yakin aja. Yakin aja? Yakin sama suami apa yakin sama Allah? Ini Ya, sama kemampuan kita sama orang. partner in crime ya, ini pasangan duet yang luar biasa. Nah, kan katanya udah suami sukses ada istri. Di balik suami yang sukses ada istri yang luar biasa. Mintanya disebutin. Warung Tegal. Di Tegalnya sendiri ada nggak cabangnya? Nah, ini menarik ini Mas. Orang-orang kan pasti nggak kepikiran ke sana kan. Heeh. Tapi emang cabang kita sudah banyak di sana. Mas jadi pengen pasti penasaran kan? Nggak, namanya warteg di sana. Warteg juga. Oh gitu. Penasaran nggak? Namanya juga sama ya, Pak. Pengen lihat nggak di kampung saya itu ada warteg? Ke Tegal. Siap nggak? Saya ajak ke sana. Mau nggak ke Tegal? Siapa berani? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak ke Tegal? Oke ya? Oke ya? Sekarang berangkat. Ayo kita jalan. Oh iya. Bu, pinjem Mas Judi dulu ya. Mau jalan-jalan ke Tegal dulu boleh ya? Oke. Untuk kalau gitu. membuktikan ya, membuktikan di Tegal ada nggak? Gitu Oke, kan, cabang kita lihat warteg gitu kan. gimana warteg kalau di kampungnya, warteg di Tegal ya. Yuk. Nah, warteg ini kalau di Jakarta, kehidupannya ya udah kelihatan pas-pasan. Di kampung halamannya, rumahnya gedong. Jadi sebenarnya sih standar-standar aja sih. Ini standar layak maksudnya Oh. rumah saya itu. Rumah yang mewah. Mepet sawah maksudnya.